Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama saya Adi. Sudah beberapa minggu atau beberapa bulan saya baru upload lagi video ya. Yang pertama kita berpikir mengenai teori Marxis, basic struktur mempengaruhi suprastruktur. Ya, begitulah kondisinya saat ini. Kali ini saya akan membahas sebuah buku. Buku ini merupakan tools analisis. Buku ini merupakan tools analisis. Jadi kalau kalian baca buku ini, paling tidak kalian punya dasar atau pengantar untuk menganalisa kondisi sosial kalian. Asik. Menerawang bagaimana perkembangan sosial atau lingkungan kalian, baik itu sosiologinya, antropologinya, seperti itu. Perubahan sosial, teori-teori dan proses perubahan sosial serta teori pembangunan. Jadi buku ini dikarang oleh Jacobus Ranjabar SH MSc. Jadi beliau seorang purnawirawan TNI. Beliau S1-nya sosiologi, S2-nya antropologi. Jadi bisa dibilang memang beliau memfokuskan bidang hidupnya, dirinya untuk membahas mengenai masalah teori-teori sosial. Lahir di Maluku sana, Indonesia Timur, ya seperti itu. Di awal buku ini dia membahas mengenai masalah bagaimana perubahan-perubahan sosial itu terjadi. Ternyata perubahan sosial itu terjadi ketika tiga yang menjadi landasan. Yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua teknologi, yang ketiga kebutuhan manusia. Ini tiga dasar yang akan melandasi perubahan sosial itu terjadi. Manusia membutuhkan komunikasi, pengetahuan membahas teori-teori tentang komunikasi, teknologi lah yang mengembangkan dari pemenuhan kebutuhan manusia dan pengetahuan tersebut. Maka lahirlah yang kemudian telepon berkembang menjadi gadget. Seperti itu. Itu salah satu salah satu case study-nya. Kemudian ternyata kita ketahui bahwa salah satu progres perubahan sosial itu terbelakangi oleh para pengusaha. Kenapa? Para pengusaha ini memiliki ide-ide dalam solve problem, dalam menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat. Mereka jeli melihat apa kebutuhan masyarakat. Ketika mereka menemukan permasalahannya, kemudian mereka melakukan prototipe sehingga lahirlah suatu produk. Produk ini lambat laun akan mempengaruhi atau merubah perilaku masyarakat sekitar. Contohnya bisa kita lihat penemuan di bidang teknologi handphone tadi yang saya jelaskan di awal, bagaimana mereka merubah perilaku komunikasi. Yang jika dulu di Indonesia ketika kita mau bersilaturahmi kita harus datang ke rumahnya, bercengkrama, basa-basi sambil menyeruput kopi. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang cukup dengan membeli kuota, kita menulis di Messenger, kemudian bisa di forward sampai ratusan orang. Ya, itulah salah satu perubahan-perubahan sosial yang mempengaruhi pola atau tingkah laku kita ini. Terus perubahan sosial itu sebenarnya bisa di-manage. Kalau perubahan sosial di-manage, pasti akan positif. Tapi kalau perubahan sosial tidak bisa di-manage, ujung-ujungnya pasti ke ranah negatif. Tapi selama ini ketika kalian merencanakan suatu perubahan sosial, pasti akan ada faktor X, faktor yang tidak bisa kalian kendalikan. Ini wajar dalam suatu proses perubahan sosial. Seperti itu. Terus bagaimana cara-caranya? Ya, cara-caranya kalian baca di buku ini, perubahan sosial. Ya, itu saja. Kemudian suplemen dari buku ini dia juga memberikan tentang teori-teori pembangunan. Bagaimana injeksi perubahan sosial terhadap pembangunan baik di desa maupun di perkotaan, seperti itu. Ya, jelas toh? Ya, mungkin itu saya dari saya. Terus kalau bisa dibagikan supaya kita bisa menggemahkan asik literasi di Indonesia. Terus teman-teman juga bisa subscribe, like, komen positif ya, seperti itu. Ya, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.